wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiap malam Jumat di sini mengadakan pengajian. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kalian bersyukur juga punya bos mau ngajak ngaji. Bersyukur nggak? Syukur. Jarang ada bos mau ngajak ngaji, baca yasin, baca salawat, baca asmaul husna. Biasanya bos hanya ngajaknya apa? Usaha, kerja, hitung duit, hitung laba gitu kan. Ini ada bos yang ngajak ngaji, maka bersyukur. Mudah-mudahan berkah insyaallah ya. Amin. Mudah-mudahan Sata Kudus Kauman ini juga terus berkibar, terus laris, manis gitu kan. Semakin berkembang. Ada ujian, godaan, cobaan, rugi dan sebagainya, itu biasa. Tapi mudah-mudahan insya Allah selalu eksis. Dan mudah-mudahan kalian semua juga yang bekerja suatu kali nanti insya Allah jadi bos masing-masing. Amin. Amin. Saudaraku yang Allah rahmati, saat ini kita sedang merasakan ada sesuatu yang terjadi yang menjadi booming luar biasa. Apa tuh? Penyakit Corona, Masya Allah. Luar biasa itu, menakutkan. Saking takutnya, umroh saja sampai berhenti sekarang, diblokir. Pernah nggak kalian merasakan? Kalian pernah berpikir bahwa Mekah itu akan sepi, tidak ada yang tawaf? Ada nggak pernah berpikir begitu? Selama ini kan jam berapa pun ada, tapi dengan adanya Corona, Masya Allah, berhenti itu. Nggak tahu sampai kapan. Saking takutnya. Padahal kalau kita orang-orang beriman, seharusnya justru itu menjadikan diri kita ini harus lebih banyak tafakur, harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena corona itu kan penyakit makhluk Allah sebenarnya. Selama ini orang nih, maaf, hanya mengkaji itu bilangnya virus. Wah, bagaimana menanggulanginya dengan masker dan sebagainya. Masker yang tadinya murah meriah, orang jadi mahal. Yang tadinya hanya ribuan jadi puluhan ribu, ratusan ribu. Padahal bagi kita sebenarnya, kita yang biasa wudu, yang biasa zikir, yang biasa ngaji seperti ini, insya Allah gak bakal kena kok. Yakin gak? Makanya kalau diajak ngaji harus senang, bahagia. Ya kan? Selama ini orang hanya berpikir itu penyakit, itu virus. Tapi sebab-musababnya nggak pernah diungkap itu. Kita tahu nggak? Di sana ada saudara-saudara kita, saudara Islam, di Uighur Cina, dibunuh, disiksa, diperdaya, diblokir. Pernah dengar nggak? Siapa yang bela mereka? Ada nggak yang bela? Kita aja nggak bisa bela. Orang Indonesia nggak bisa bela. Karena mau bela apa? Bela bagaimana? Kita banyak hutang sama Cina, katanya begitu. Kalau kita umat Islam disiksa, bukan hanya di Uighur, di mana lagi tuh? Yang disiksa umat Islam, Palestina, di mana lagi? Afghanistan, di India, kemarin rame. Siapa yang bela? Kalau kita punya kesalahan sedikit aja dibilang teroris, apalagi dibilang penjahat, dibilang segala macam, melanggar hak asasi dan sebagainya. Tapi kalau kita ya dalam lingkungan mayoritas mereka disiksa, diperdaya, dibunuh, nggak ada tuh yang teriak begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang Islam, orang beriman pada saat kita diperdaya, pada saat kita disiksa, pada saat kita dibunuh, pada saat diusir? Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Kalian pernah dengar gak bahwa corona ini sebenarnya azab? Ada nggak yang pernah mengungkapkan begitu? Corona ini azab bagi mereka yang menyiksa umat Islam. Ada nggak yang pernah bilang begitu? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Selama ini kan orang hanya teriak, oh itu virus, berbahaya, mematikan. Memang benar, mematikan. Tapi ada nggak yang mengakui bahwa sebenarnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang menyiksa saudara-saudara kita umat Islam? Ada nggak? Gode-gode betul. Jarang, kalaupun ada jarang.
Padahal Allah Subhanahu wa taala, coba buktikan, lihat di dalam surat Taubah ayat 26. Ada yang bawa Quran? Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam taruha wa azzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Jelas tuh dalam surat Al-Qur'an. Jadi pada saat umat Islam ini nggak bisa apa-apa, ya kan, nggak ada yang bela, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ketenangan kepada para utusan Allah. Lalu Allah turunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Allah turunkan pasukan yang nggak kelihatan. Virus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Siapa yang tahu tuh virus corona segede apa? Nggak kelihatan, tapi orang kok pada mati. Benar nggak? Itu sebenarnya nih dalam ayat tadi, itu pasukan Allah yang diturunkan kepada mereka untuk memberikan peringatan. Tahu pada mati? Kayak disentirin pada mati. Tahu nggak? Kalian pernah lihat nggak ayam atau bebek yang mati tiba-tiba? Penyakit apa tuh namanya? Flu burung. Flu burung. Dulu kenalnya apa sebelum flu burung? Apa nih? Ya, tetelo, tokun, ya, tahu? Tiba-tiba mati. Tanda mati ayamnya. Dan dulu pernah kejadian di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani juga kejadian. Mereka kena tokun, mati bukan lagi ribuan jutaan. Kata Syekh, kalau ingin sembuh, maka siapa yang ingin sembuh dari penyakit yang berbahaya itu, datanglah ke majelis zikirku, makanlah rerumputan yang ada di majelis zikirku. Sembuh tuh. Rumputannya habis. Orang masih pada mati juga. Lalu apa yang bisa dimakan? Kata Syekh, siapa yang ingin sembuh, maka minumlah minuman yang ada di majelis zikirku. Artinya apa? Sebenarnya ini jawabannya, kalau orang yang mau taubat, saya sembuh kok. Tapi lagi-lagi malah makin sombong. Wah, terus para diteliti ya kan, ilmu pengetahuannya semakin terus mereka melakukan investigasi mencari apa-apa. Semakin hebat gitu, semakin sombong. Kalau semakin sombong, diazab lagi sama Allah. Dengar gak kemarin corona belum selesai, udah datang lagi wabah apa? Belalang. Belalang. Ya. Dan mereka mengatakan, oh masih bisa. Padahal Allah tuh sedang turunkan azab. Wa'azab al kafaru. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Itu balasan terhadap orang-orang kafir. Ada tuh orang yang bilang, kok enak banget katanya, dikit-dikit bilang azab, bilang ini azab sebenarnya. Kalau mereka mau tobat selesai. Syekh Nazim Adil Ahad-Thani 20 tahun lalu, bayangin, beliau sudah nggak ada. Dalam sahbehnya, dalam ceramah seperti ini mengatakan, kaum ateis itu kalau nggak bertaubat akan habis dengan satu virus. Mati bukan jutaan lagi, bisa miliaran. Satu negeri bisa habis kok kalau nggak bertobat. Sekarang kalian bisa buktikan coba. Wabah itu terjadi di mana? Cina, Wuhan. Uighur itu kesebelahan. Ada nggak dalam berita orang-orang Islam di sana kena? Dengar nggak? Tapi menyebar kemana-mana sampai umat Islam yang nggak bersalah juga jadi kena. Bayangin saudara-saudara kita sudah di bandara nggak jadi. Itu koper numpuk banyak. Ada yang sudah di Abu Dhabi balik lagi. Ada yang sudah di Singapura, yang transitnya Singapura, Malaysia balik lagi. Karena tiba-tiba ada larangan nggak boleh masuk Mekah, takut corona. Sampai sekarang tuh, ya, masya Allah. Ini menjadi fitnah ya, menjadi fitnah dunia. Padahal saudaraku, dulu juga sudah terjadi penyakit yang seperti ini karena kesombongan orang-orang terdahulu. Fir'aun matinya dengan apa? Ditenggelamkan oleh air, ya kan? Siapa lagi? Raja Namrud. Tahu? Raja Namrud mati dengan apa? Api. Apa dengan binatang kecil? Apa kalau di Sunda tuh rorongo, tahu nggak rorongo? Nyamuk. Ada yang kecil lagi, yang lebih kecil lagi, itu kecil bentuknya. Masuk ke hidung, mati. Orang-orang katanya gitu, ya? Orang-orang. Siapa lagi yang dimatikan dengan sesuatu yang mungkin ini? Abraha, ya, gagah pasukan bergajah, matinya sama apa? Ada ayatnya di Quran, surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum kasfin, dengan burung ababil. Itu burung apa sih? Kalau digendong burung pipit, burung kecil, mati tuh. Padahal dia pasukan bergajah, gagah. Karena apa? Kekuasaan Allah. Lalu siapa yang berani melawan kekuasaan Allah?
Nah, orang ini kalau misalnya nggak berani bertobat, habis loh. Dengan corona bisa habis. Sekarang kita udah merasakan. Ya kan? Di sana itu di perbelanjaan sepi, di mana iPod sepi. Saking takutnya. Padahal kalau kita yakin kita bertobat, sebenarnya kalau mereka mau bertobat, insya Allah bisa sembuh kok. Kiai As'ad Humam di dalam buku Iqra, kalian pernah belajar buku Iqra? Di jilid pertamanya itu halaman berapa? 28 berapa? Ya, di ejaan 3 hurufnya. Corona, kholaqo, zamana, kazaba. Pernah baca nggak? Corona tercipta di zaman penuh kebohongan. Walaupun katanya nggak ada hubungannya, tapi bisa jadi orang-orang soleh itu tahu kok. Ya kan? Apa yang akan tadi itu? Saya Nadim tahu. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia Allah, ya, ketika terjadi pada saat itu tahun, ya kan? Bisa menyembuhkan untuk penyakit yang berbahaya itu. Di tempat-tempat majlis zikir, di tempat-tempat ilmu, di tempat-tempat ibadah. Artinya apa? Sebenarnya karena penyakit itu memang dari Allah. Kalau kita bisa meyakini, bisa menyadari bahwa kita yang mengundang mereka, cukup dengan tobat insya Allah sebenarnya. Tapi mau nggak bertobat? Udah pada bertobat nggak kita? Udah pada bertobat nggak mereka? Siapa tuh kaum ateis? Siapa tuh komunis? Mereka yang nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada Tuhan. Kalau ngomong bebasnya, mereka itu sebenarnya musuh semua agama. Kalau agama-agama yang lain, Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha masih punya Tuhan walaupun berbeda. Ya. Berbeda tuh keyakinannya. Tidak seperti kita, tapi masih punya Tuhan. Kalau mereka enggak percaya kepada adanya Tuhan. Bengis gitu kan. Sombong, ingkar, makanya dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab. Makanya mudah-mudahan kita alhamdulillah insyaallah kalau diajak haji mau nggak? Diajak haji harus mau, diajak zikir harus mau, supaya insya Allah kita terbiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun ajal menjemput kita, bukan karena corona saja sebenarnya kalau ajal udah datang. Makanya dalam kalimat Al-Qur'an, ajal, maut itu disebut ajal. Apa tuh ajal? Sesuatu yang datang tiba. Kapan saja kita bisa mati. Sedang duduk, ya kan? Ternyata nggak bangun duduknya. Sedang tidur, kita nggak bangun tidur. Ternyata jalan jatuh, ya. Kapanpun kita bisa, makanya kita harus senantiasa berzikir, makanya kita harus senantiasa beribadah, makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kapanpun kematian datang menjemput kita, kita ada dalam keimanan dan keislaman, ada dalam ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sampai itu, ya, kita mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mudah-mudahan insyaallah kita ngaji, kita sholawat, kita zikir, semangat. Oke? Semangat. Jadi jangan begitu baca Yasin, ya Allah, mungkin karena capek sudah kerja kan dari seharian, suaranya kecil. Iqbal biasa lantang, suaranya enggak ada tuh. Ya. Apa karena keberatan gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan keikhlasan, keriduan pada saat kita mengaji, pada saat zikir, sehingga insyaallah kapanpun ajal menjemput kita, kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi wa sallam tasliman katsiran. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana